Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Dalam rangka menjalin komunikasi dengan warga, Brigpol Rifki menggelar kegiatan program Ngopi Mas, yakni ngobrol polisi dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendengarkan curahan hati masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas. Dalam rangka menjalin komunikasi dengan warga, Brigpol Rifki menggelar giat program Ngopi Mas, yakni ngobrol polisi dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendengarkan curhatan hati masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas. Giat program Ngopi Mas, yakni ngobrol polisi dan masyarakat ini dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas Desa Saleto, Polsek Kota Mamuju, Polresta Mamuju, Polda Sulawesi Barat, Brigpol Rifki Al-Idrus. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan di Desa Saleto. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi terkait tingkat keamanan di desa selama 1 bulan terakhir. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan dengan ngobrol, duduk santai bersama pemerintah desa, beserta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat desa, untuk menerima informasi terkait masukan dan laporan tentang situasi Kamtibmas yang berkembang di desa, sekaligus menyampaikan pesan Kamtibmas. Untuk mengetahui bagaimana program Ngopi Mas dalam melayani masyarakat, kali ini kita kembali berdialog dengan Brigpol Rifki Al-Idrus. Pak Rifki, bisa diceritakan Pak bagaimana program Ngopi Mas ini dijalankan? Baik Mbak, bisa kami jelaskan. Ngopi Mas, salah satu program kerja kami adalah ngobrol polisi dan masyarakat. Ini adalah salah satu kegiatan bahan evaluasi kami yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Ini adalah salah satu bahan evaluasi saya selaku Babin Kamtibmas menilai kinerja saya dengan cara bagaimana mengumpulkan para pemerintah desa, dalam hal ini kepala-kepala dusun, RT, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan beberapa elemen masyarakat duduk bersama dan mulai mengevaluasi kejadian-kejadian atau gangguan-gangguan atau ambang gangguan Kamtibmas selama 1 bulan terakhir perjalanan. Ini menjadi ajang bahan evaluasi saya selaku Babin Kamtibmas terkait situasi Kamtibmas yang ada di desa Minang, yaitu Desa Saleto, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Itu Mbak. Tujuan dari Ngopi Mas ini apa Pak Rifki, dan siapa saja yang terlibat dalam diskusi tersebut? Ya, tujuannya ini salah satunya yang mengevaluasi kinerja saya selaku Babin Kamtibmas. Apakah memang situasi Kamtibmas selama 1 bulan terakhir ini dalam situasi kondusif, atau memang perlu ditingkatkan? Contohnya salah satu warga mungkin atau salah satu kepala dusun yang melapor di situasi dusun tersebut ada kegiatan-kegiatan masyarakat atau pemuda yang memang sampai jauh malam di situ, mungkin butuh patroli malam yang ditingkatkan di desa tersebut atau di dusun tersebut. Nah itu 1 bulan terakhir itu kami mencatat terus laporan masyarakat dalam kegiatan Ngopi Mas itu. Setelah kami mencatat, kami akan jalan ke beberapa tempat yang memang menjadi keluhan masyarakat, sehingga bagaimana stabilitas keamanan itu bisa terjaga dengan baik. Seperti itu Mbak. Dan yang ikut pada saat itu tadi adalah seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian pemerintah desa. Dan kegiatan ini di rolling Mbak. Artinya dari 15 dusun itu bulan ini mungkin dusun 1, bulan depan dusun 2, supaya tidak jenuh juga Mbak. Seperti itu Mbak. Baik Pak, berarti Ngopi Mas ini dilakukan secara bergilir dari dusun ke dusun seperti itu ya Pak Rifki? Sekali Mbak. Ini kegiatan bergantian, dusun 1, kemudian dusun 2, dusun 3. Jadi memang nampak bahwa kehadiran kami sebagai anggota Polri di tengah-tengah masyarakat itu bisa bermanfaat dan juga menjadi dampak positif. Seperti itu Mbak.
Biasanya Pak Rifki, biasanya masukan apa saja yang Bapak terima dari masyarakat? Banyak beberapa masukan-masukan tentang kejadian-kejadian yang memang masih belum bisa tercover dengan baik oleh saya, dan itu menjadi bahan evaluasi tentunya untuk kinerja saya sendiri, bahwasanya lebih sering sambang misalnya dari contoh dusun A ke dusun B itu adanya beberapa kejadian-kejadian yang memang di luar dari pengetahuan saya, dan warga mungkin tidak melaporkan ke saya pada saat evaluasi kegiatan ngobrol polisi dengan masyarakat bisa terbuka, kita sharing di situ, dan memang saya melakukan langkah-langkah yang pencegahan preventif, bagaimana saya bisa melaksanakan mungkin patroli, kegiatan sambang atau menyentuh langsung objeknya. Mungkin ada salah satu masyarakat yang mungkin menjadi salah satu pemicu dari gangguan ambang Kamtibmas tersebut, kami dekati dan melakukan sambang di situ dan penyuluhan. Baik Pak Rifki, selain melalui Ngopi Mas, apakah ada mekanisme pelaporan khusus untuk, maksud kami dari masyarakat kepada Bapak? Laporan tentunya saya selaku Babin Kamtibmas membagikan kartu nama, juga nomor HP. Saya juga menempel di beberapa stiker di beberapa objek-objek vital, masjid misalnya, rumah warga. Saya menempelkan di situ nomor HP. Itu memang salah satu yang upaya yang saya lakukan, sehingga bagaimana masyarakat ketika ada gangguan Kamtibmas atau merasa perlu dilaporkan kepada Babin Kamtibmas, itu bisa segera mungkin melalui telepon, melalui chat WA, dan juga saya selaku Babin Kamtibmas ada beberapa grup di desa, grup WA di desa, saya masuk di situ, dan jadi perkembangan situasi Kamtibmas yang ada di desa bisa termonitor juga lewat grup WA tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, jika melalui grup ataupun bertemu langsung seperti mediasi seperti itu tidak memecahkan masalah, bagaimana solusi selanjutnya? Nah, itu mekanismenya, yaitu problem solving. Apabila kami melaksanakan problem solving misalnya, baru memang kegiatan tersebut itu gagal atau buntu, tidak ada titik terang, tetap saya akan membuatkan atau memfasilitasi untuk membuat surat pernyataan kedua belah pihak untuk memang perkara ini pada saat dilaksanakan mediasi tidak ada titik temu dan memang siap untuk melanjutkan ke tindak pidana, karena memang kehadiran kepolisian pada saat pelaksanaan problem solving misalnya hanya menjadi fasilitator untuk mediasi. Tidak ada tekanan, karena memang yang melaksanakan mediasi itu kedua belah pihak misalnya, dan memang kita hanya kepolisian menjadi fasilitator untuk kegiatan problem solving atau mediasi tersebut. Seperti itu, Mbak. Jadi memang kalau misalnya pertanyaan tadi Mbak, memang mediasi itu buntu, mungkin ada tidak ada titik terang, kami menyarankan untuk tetap membuatkan surat pernyataan kedua belah pihak bahwa memang perkara tersebut memang siap untuk dilanjutkan ke tindak pidana yang dimaksud, untuk jalur hukum yang dimaksud, karena berarti memang kita setidaknya sudah melakukan yang terbaik bahwa mempertemukan kedua belah pihak, memediasikan sebuah perkara tersebut. Namun kedua belah pihak memang belum ketemu, ya kita tidak bisa memaksakan. Lagi-lagi saya katakan kita hanya fasilitator untuk mediasi. Itu, Mbak. Baik Pak Rifki, ini kan masalah di masyarakatnya sangat kompleks. Adakah salah satu kasus yang membuat Pak Rifki ini sampai terkesan terenyuh sampai kasus tersebut terselesaikan? Alhamdulillah, Mbak, sampai saat ini beberapa kasus-kasus yang membuat saya terenyuh itu
salah satunya yang kejadian pada saat ini antara orang tua dengan anak ini terjadi perselisihan itu perkara lokasi atau tanah. Memang itu sempat menjadi sebuah ini bagi saya karena yang berseteru antara anak dengan ibu. Tapi alhamdulillah setelah kami melaksanakan mediasi teman-teman bersama dan alhamdulillah perkara tersebut bisa diselesaikan secara mediasi problem solving dan kedua belah pihak sudah bisa berdamai. Seperti itu Mbak. Itu sih yang memang antara ibu dan anak dan perkara tanah. Tetapi alhamdulillah setelah kami pertemukan mediasi yang mungkin mediasi cukup lama karena sampai 2-3 hari tertunda dan alhamdulillah menemukan titik temu. Seperti itu Mbak. Baik Pak Rifki, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa Bapak membagikan nomor WhatsApp Bapak dan juga membuat grup untuk masyarakat Pak. Namun adakah media sosial lain sebagai penghubung jalinan komunikasi antara Babin Kamtipmas dengan masyarakat Pak? Untuk saat ini Mbak, saya memiliki TikTok. TikTok tersebut setiap kegiatan saya buat berbentuk video dan juga saya share di TikTok. Itu menandakan bahwa semua kegiatan-kegiatan di desa pasti saya kalau berkesempatan kami buat videonya dan juga kita share di TikTok. Dan banyak tanggapan-tanggapan dari warga masyarakat di sosial media saya tersebut. Seperti itu Mbak. Baik Pak Rifki, apa pesan Bapak untuk masyarakat agar selalu menjaga situasi Kamtipmas di wilayahnya Pak? Baik, untuk pesan kepada seluruh masyarakat tetap menjaga stabilitas keamanan yang ada selama ini sudah dijalankan dengan baik, kemudian sama-sama kita ketahui tinggal menghitung beberapa hari lagi pilkada serentak se-Indonesia sudah di depan mata. Namun tetap menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan, menjaga silaturahmi yang selama ini terjaga karena pilkada ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta tentunya kita sebagai warga masyarakat menyambutnya dengan penuh sukacita. Jangan jadikan ini ajang untuk memecah belah berkelompok-kelompok, namun jadikan ajang pesta demokrasi ini sebagai pemersatu semua elemen masyarakat sehingga bagaimana ke depan pilkada serentak Indonesia bisa berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Seperti itu. Terima kasih Pak Rifki sudah membagikan kisah inspiratifnya bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, informasi dari program Ngopi Mas oleh Brigpol Rifki Al-Idrus Babin Kamtipmas Desa Saleto Polres Mamuju Polda Sulawesi Barat dalam melayani masyarakat menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Brigpol Intan Anansi, terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.